Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipercaya oleh Allah menggunakan fasilitas hidup yang disediakan oleh Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya, berdoa dengan suara yang keras, apalagi dengan suara yang tinggi, yang teriak, boleh apa tidak? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, perlu dimaklumi, perlu diketahui bahwa doa bagi umat Islam itu adalah merupakan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, bahwa doa yang baik adalah doa maksur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sekalipun boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia dan lain-lainnya, tetapi menurut hemat kami masih lebih afdal kalau kita berdoa dengan doa yang sudah secara resmi termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu ada beberapa yang kita jadikan dasar bahwa berdoa itu sebaiknya dengan suara yang tidak terlalu keras, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u, donga sira kabeh, berdoalah kamu sekalian, Rabbakum ing pangeranira kabeh, kepada Tuhan kamu sekalian, tadarruan hali andap asor, hali DP-DP, aitadallulan, yaitu dengan merendahkan diri, ya, tadarruan, tadarru dengan merendahkan diri sebagai sikap ketundukan kita kepada Zat yang Maha Kuasa
yang maha segala-galanya, yaitu Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, lan hale lembut, lemah lembut. Jadi wa khufyah, kita berdoa sebaiknya dengan suara yang lemah lembut, bukan suara yang teriak-teriak, apalagi doa sambil marah-marah. Kenapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin fid du'a. Innahu markostuhuni Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, adalah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas, melewati wates, melampaui batas fit du'ai ing dalam tungo, yaitu ketika berdoa dengan suara yang melampaui batas. Misalnya tadi itu dengan berteriak-teriak seperti orang ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah nggak suka. Itu Allah menjelaskan bagaimana ternyata kita berdoa itu hendaknya dengan suara yang lemah lembut, suara yang enak kita dengar dan menyenangkan kepada orang yang mendengarkan. Demikian juga Allah tentunya lebih suka dengan suara yang lemah lembut tadi. Dikatakan kenapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan diteruskan dalam ayat berikutnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu, lan ojo gawe kerusakan, jangan berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, ai bisyirki wal ma'asi, yakni jangan sampai kamu sekalian berbuat syirik, menyekutukan Allah, baik itu secara terang-terangan ataupun syirik khafi, yaitu syirik yang hanya di dalam hati saja. Tetap saja itu perbuatan terlarang. Wal ma'asi, dan perbuatan maksiat-maksiat, perbuatan dosa. Ba'da islahiha, setelah Allah memperbaiki bumi ini. Biba'sir rusuli, dengan mengutus para rasul, termasuk Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad'uhu khaufan, wad'uhu, lan donga sira ing Allah, berdoalah kamu kepada Allah khaufan, dengan penuh rasa takut, khauf, khawatir, wa tama'an, dan penuh harap. Bagaimana khaufan? Kita takut nanti doa kita diterima apa tidak. Kita takut kepada Allah, jangan sampai doa kita tidak diterima. Misalnya doa kita minta ampun, kalau kita tidak diterima sementara kita punya dosa kepada Allah, maka bahayanya adalah kita akan disiksa oleh Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Di samping khaufan wa tama'an, dan toma, penuh harap, fi rahmati, di dalam rahmat Allah. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang Allah, sehingga doa kita mudah dikabulkan. Jadi khaufan wa tama'an itu, kita, istilah bahasa kita, berharap-harap cemas kalau berdoa. Jangan terlalu pede, wah doa saya pasti dikabul oleh Allah. Demikian juga jangan terlalu khawatir bahwa doa kita ditolak oleh Allah. Jadi kita di tengah-tengah itu, khaufan wa tama'an, berharap-harap cemas. Kenapa? Inna rahmatallahi
qaribum minal muhsinin. Setuhunya rahmat Allah qaribun iku parek cedak minal muhsinin saking wong kang agawe baik. Artinya bahwa rahmat Allah itu adalah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Jadi kalau kita berdoa dengan adab yang sopan, dengan adab yang santun, dengan bahasa yang baik, yang lemah lembut, insya Allah rahmat Allah qarib, dekat. Artinya lebih dekat untuk dikabulkan doa-doa kita. Tapi dengan harapan bahwa doa kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan, senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berdoa, hendaknya setulus hati, sepenuh hati, bahwa kita semata-mata menghadap kepada Allah, dan kita bersikap tadarru, andap asor, atau merendahkan diri kita, bahwa kita ini berhadapan dengan Zat yang Maha Kuasa. Sebagai contoh, kalau kita di dunia ini, bagaimana kita ketika kita berhadap dengan orang-orang atasan kita, maka kita bersikap tadarru, kita bersikap merendahkan diri kita di hadapan bos kita, di hadapan presiden, atau di hadapan raja, atau di hadapan kaisar, atau di hadapan bos, direktur di kantor kita. Biasanya tidak ada berani yang petenteng-petenteng di hadapan bosnya. Ini baru bos manusia. Apalagi dari bos Tuhan yang Rabbul Alamin, ay Malikul Alamin, raja di alam semesta ini. Tentu hendaknya kita semua merendahkan diri di hadapan Allah. Wabil khusus ketika kita berdoa, agar supaya doa kita mudah dikabul, diterima oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya pelajaran ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Senantiasa kita berdoa di dalam mengiringi perjalanan hidup ini. Kita senantiasa beraktivitas, berusaha, berikhtiar, tapi juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Tentu kita bersikap tadarruan wa khufyatan, ataupun khaufan wa tama'an. Ini adalah prinsip bagi kita untuk kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga keseimbangan hidup, keseimbangan antara ikhtiar dan mengharapkan daripada takdir Allah yang terbaik, insya Allah akan mendapatkan takdir baik, qada dan qadarnya Allah untuk kita semua. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah, petunjuk dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.